perkenalkan, nama saya Chelsea Widya Remanita Ermat. Saya dari kelas 11B SMA San Franciscus Xavierus UTEC. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dampak-dampak penjajahan Jepang terhadap bangsa Indonesia, baik di tingkat nasional maupun tingkat lokal. Untuk video selengkapnya, mari simak video ini. Dampak yang pertama adalah dampak di bidang pendidikan. Pada masanya, bangsa Jepang mengizinkan bangsa Indonesia untuk menimba ilmu. Pada waktu itu, bangsa Jepang menerapkan 3 tingkatan sekolah. Yang pertama, sekolah rakyat. Yang kedua, sekolah menengah pertama. Yang ketiga, sekolah menengah atas. Yang dimana masih diterapkan di Indonesia sampai dengan sekarang. Tetapi, sekolah rakyat diganti menjadi sekolah dasar. Dan sekolah menengah atas tetap yaitu SMA, dan juga sekolah menengah pertama tetap yaitu SMP. Yang berikut merupakan contoh-contoh foto sekolah pada saat zaman penjajahan Jepang di Indonesia, dan juga contoh foto-foto sekolah yang saat ini ada di Indonesia. Yang kedua, dampak di bidang militer. Pada masanya, bangsa Jepang mendirikan sekolah-sekolah militer agar warga pribumi dapat dilatih sejak dini untuk melakukan kegiatan-kegiatan militer. Dan pada masanya itu, para bangsa Jepang juga mendirikan beberapa organisasi. Salah satu contohnya yaitu PETA, yaitu Pembela Tanah Air, di mana organisasi tersebut merupakan salah satu organisasi militer yang didirikan oleh Jepang. Dilihat dari beberapa hal sebelumnya yang sudah saya jelaskan, itu semua terbawa hingga sampai sekarang. Nah, salah satu contohnya yaitu pembangunan sekolah militer di Magelang dan beberapa universitas atau kampus yang didirikan di bawah naungan TNI dan juga AKOL. Selain itu, bangsa Indonesia juga mendirikan beberapa organisasi yang bertugas untuk menjaga keamanan negara dan juga sebagai pembela tanah air Indonesia, yaitu terdapat AKPOL atau Angkatan Polisi, dan juga TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, dan juga TNI Angkatan Darat. Yang ketiga yaitu dampak di bidang ekonomi, di mana pada waktu itu bangsa Jepang menganjurkan gerakan menabung terhadap bangsa Indonesia, dan pada waktu itu juga bangsa Jepang membangun sebuah kantor penabungan atau yang biasa disebut kantor koperasi. Kantor koperasi ini dinamakan dengan kantor atau koperasi Kumiai. Dari hal tersebut, kantor atau koperasi tersebut berlanjut hingga sampai sekarang. Adapun beberapa contoh koperasi yang masih berlanjut atau masih sangat berkembang pada masa ini yaitu contohnya kantor PNM Mekar dan juga kantor Samosai. Dan bahkan Bank Resmi Indonesia juga menganjurkan adanya gerakan menabung di bank. Berikut adalah contoh foto koperasi pada saat zaman Jepang dan juga contoh koperasi saat sekarang ini.